itu sendiri gitu kan. Jadi Hype ini merupakan platform sosial media yang menyediakan wadah bagi para konten kreator dan user yang memang aktif di dunia digital, terutama mereka yang suka bikin konten kreatif gitu ya. Yang mana kepemilikan konten yang ada di Hype ini, jadi setiap konten yang diupload di Hype ini akan dilindungi oleh blockchain. Jadi nanti setiap user atau setiap konten kreator yang mengupload video, foto atau konten apapun di Hype nanti, dia akan diterbitkan semacam sertifikat digital, yang mana sertifikat digitalnya ini didaftarkan melalui blockchain. Jadi kalau blockchain ini dia teknologinya internasional, daftarkannya secara internasional. Selamat siang, Pak Indra. Sandi, selamat siang. Terima kasih ya Randy sudah menyempatkan datang untuk ikut training. Oke, jadi siang hari ini kita di sini mau bahas mengenai produk knowledge-nya dari Hype itu sendiri. Jadi Hype ini basicnya adalah sosial media sosial, begitu ya. Berangkat dari hashtagnya monetize your idea. Kalau di bahasa Indonesia itu gampangnya adalah ide yang bisa diuangkan, gitu. Kemudian sebenarnya apa sih PT Hype Teknologi Indonesia? Nah, kalau Hype kan nama brandnya, nama produknya. Kalau nama perusahaannya adalah PT Hype Teknologi Indonesia. Jadi perusahaan kami ini adalah perusahaan teknologi informasi yang produknya bergerak di bidang software atau perangkat lunak, yang mana produknya aplikasi media sosial Hype ini tadi. Begitu. Dan kemudian di Hype Teknologi Indonesia ini sendiri, mulai dari proses pengembangannya dari tahun 2018, semua sudah didukung oleh tim ahli matematika, tim insinyur, tim pengembang, terus kemudian tim kreatif, dan juga ada tim content creator yang in-house gitu. Nah, berbicara mengenai visi dan misi ini, jadi visinya untuk PT Hype Teknologi Indonesia sendiri ini adalah menjadi platform pertama yang menjamin autentikasi seluruh konten digital dan menjadi perusahaan terkemuka yang memiliki konten digital terbesar di dunia. Jadi jangkauannya kita tuh nggak pengen hanya Indonesia, tapi juga seluruh dunia gitu. Kemudian misinya melakukan autentikasi kepemilikan konten digital dengan menggunakan teknologi blockchain dan fingerprint combat, dan melahirkan sharing economy platform untuk seluruh pengguna aplikasi Hype ini tadi. Nah, mungkin sebelumnya belum pernah dengar blockchain sama fingerprint combat ya? Sudah pernah dengar belum? Sudah pernah? Belum ya? Atau pernah tahu? Pernah tahu, cukup tahu ya. Jadi begini, di Indonesia itu ada sekitar 10 aplikasi media sosial buatan anak Indonesia, anak bangsa lah ya. Salah satunya Hype ini. Tapi hanya Hype satu-satunya aplikasi yang punya teknologi blockchain dan fingerprint combat, yang mana fingerprint combat ini adalah AI-nya atau artificial intelligence-nya yang dikembangkan oleh tim pengembang yang ada di Hype ini. Jadi dengan blockchain ini dia bisa menjamin data-data yang masuk ke aplikasi Hype untuk aman. Sampai saat ini teknologi blockchain ini paling aman, jadi nggak bisa dihack gitu ya. Nah, kemudian ini jajaran direksi dari PT Hype Teknologi Indonesia, ada Pak Mundo Wijaya sebagai direktur utama, kemudian ada Mr. Magin sebagai Chief Operation Officer, kemudian ada Pak Cikal jadi sebagai CTO-nya, Chief Technology Officer. Oke, berbicara mengenai data pengguna sosial media di Indonesia. Jadi ya semua orang sekarang sudah cukup melek media sosial lah ya. Semua punya HP, semua punya akses untuk internet, hampir semua punya sosial media. Mulai dari yang kecil sampai yang tua. Nah, dari total populasi 272,1 juta orang di Indonesia ini, ada 338,2 juta orang yang punya koneksi telepon seluler. Nah, berarti kalau angkanya udah sampai 300, satu orang bisa punya kemungkinan pegang 2 koneksi seluler, betul ya? Kemudian untuk pengguna internet nih, internet ini yang dimaksudkan adalah kalau akses Google, buka website dan segala macam, itu ada 175,4 juta. Kemudian untuk pengguna aktif, ini aktif ya, pengguna aktif media sosial sendiri ada di 160 juta pengguna, jadi cukup banyak ya. Oke, ternyata kita itu nggak sadar bahwa setiap harinya itu
terpanjang untuk menggunakan internet. Jadi menurut survei, menurut data yang diperoleh oleh tim kami, kita menghabiskan waktu sebanyak 7 jam 59 menit atau sekitar 8 jam seharinya untuk menggunakan internet saja nih. Kemudian untuk menggunakan sosial media ada 3 jam 26 menit. Biasanya kan nggak kerasa, sebentar buka Instagram, sebentar buka YouTube atau segala macam. Ternyata kalau dikalkulasikan rata-rata per harinya menghabiskan waktu 3-4 jam. Kemudian untuk menonton televisi ada 3 jam 4 menit, mendengarkan streaming musik ada 1 jam 30 menit, terus kemudian menggunakan konsol game ada 1 jam 23 menit. Nah, ini bicara mengenai persentase media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di rentang usia 16 sampai 64 tahun ya. Ada yang pertama YouTube, kemudian kedua diikuti oleh WhatsApp, ketiga Facebook, keempat Instagram, kelima Twitter, Line, diikuti Facebook Messenger, LinkedIn, Pinterest, WeChat, Snapchat, Skype, dan lain-lain. Nah, di sini membuktikan bahwa memang interaksinya orang-orang untuk menggunakan sosial media, terutama untuk entertain itu sangat tinggi, benar ya? Nah, berangkat dari indikator ini, dari total populasi yang per tahunnya meningkat sebanyak kurang lebih 1,1%, ini dihitung dari Januari 2019 sampai Januari 2020, koneksi telepon seluler meningkat jadi plus 4,6%. Kemudian penggunaan internet juga meningkat 17%, cukup banyak ya. Kemudian pengguna aktif media sosial juga meningkat 8,1%. Nah, bicara mengenai aplikasinya, tadi kan kita bicara perusahaan nih, sekarang bicara mengenai aplikasinya. Apa sih Hype itu sendiri gitu kan? Jadi Hype ini merupakan platform sosial media yang menyediakan wadah bagi para content creator dan user yang memang aktif di dunia digital, terutama mereka yang suka bikin konten kreatif, begitu ya. Yang mana kepemilikan konten yang ada di Hype ini, jadi setiap konten yang diupload di Hype ini akan dilindungi oleh blockchain. Jadi nanti setiap user atau setiap content creator yang mengupload video, foto, atau konten apapun di Hype nanti, dia akan diterbitkan semacam sertifikat digital, yang mana sertifikat digitalnya ini didaftarkan melalui blockchain. Jadi kalau blockchain ini dia teknologinya internasional, daftarkannya secara internasional. Di blockchain ini untuk pendaftaran satu kontennya itu Rp15.000 gitu. Dan kalau untuk pendaftaran keamanan lokalnya saja itu gratis, tapi kalau pendaftaran keamanan internasionalnya 15.000 tadi atau $1. Begitu. Jadi di Indonesia ini tuh Hype adalah satu-satunya aplikasi yang pakai blockchain. Yang lainnya nggak pakai Instagram, Facebook, YouTube, mereka nggak pakai blockchain gitu. Jadi di Hype ini terjamin semua data-data yang masuk pasti aman. Kemudian bicara mengenai registrasi. Jadi untuk masuk ke aplikasi Hype ini sendiri, pertama diperlukan untuk mendaftarkan KTP. Karena di sini kita ingin bahwa semua user atau pengguna di Hype ini sendiri datanya aman, kemudian bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di aplikasi ini. Jadi apabila terjadi misalkan cyberbullying, ya kan kita menghindari seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada pun seperti itu, langsung bisa tracking gitu. Kemudian ada 10 fitur yang ada di aplikasi Hype ini nanti. Jadi yang pertama ada Hype Story. Hype Story ini adalah fitur video singkat yang dia sifatnya temporary atau sementara. Jadi 24 jam langsung hilang. Begitu. Kemudian yang kedua ada Hype Feed. Hype Feed ini nanti konten kreatornya bisa upload konten video yang durasi waktunya panjang seperti YouTube. Begitu. Kemudian yang ketiga ada Hype Feed, di mana nanti user bisa upload konten gambar seperti kayak di Instagram Feed. Tahu ya? Oke, kemudian juga ada Hype Script. Nah, Hype Script ini tuh mirip seperti blog, seperti Tumblr. Jadi bisa upload konten berupa teks di sini. Kemudian yang kelima ada Hype Chat. Hype Chat ini fiturnya chatting, yang dimana spesial di sini juga ada 3D avatar chatnya. Jadi ada stiker, tapi di sini 3D stikernya. Gitu. Kemudian yang keenam. Yang keenam ini adalah Hype Competition, di mana di sini itu Hype memberikan ruang bagi advertiser atau sponsor yang memang ingin dibantu untuk membangun brand awareness-nya.
melalui hype competition ini, yang mana di hype competition ini nanti para content creator bebas untuk ikutan kompetisi bikin iklan gitu. Jadi nanti akan kerjasama dengan hype, terus kemudian juga nanti content creator juga bebas bikin iklan di fitur hype competition ini, yang mana juga ada rewardnya, ada hadiahnya dari pihak sponsor atau advertiser gitu. Kemudian yang ketujuh ada highlight. Highlight ini mirip seperti Instagram Live kayak gitu. Jadi ini aplikasinya ini, fiturnya ini live streaming gitu. Kemudian yang kedelapan ada hype games. Di sini gamesnya ini bisa dilakukan online, tapi bukan games yang berat ya, ini hanya games yang ringan-ringan aja. Kemudian yang kesembilan ada hype sound. Hype sound ini dimana nanti konten kreatornya bisa upload konten audio, bisa musik, bisa podcast, bisa lagu, bisa semua. Kemudian yang terakhir ada hype diary. Kalau hype diary ini sama kayak hype story, konten video pendek, tetapi dia nggak ada batas waktunya. Kalau yang story kan temporary, 24 jam. Kalau yang ini nggak, yang hype diary nggak. Kemudian ngomong mengenai algoritma monetisasi, kan tadi kan di awal saya bilang kalau hype itu tagline-nya adalah monetize your idea. Nah, monetize itu gimana sih? Pertama, nanti seorang content creator, kan namanya content creator pasti kan produksi konten nih, kayak gitu kan. Jadi nanti konten yang diupload oleh si content creator ini tuh sebenarnya tidak sepenuhnya harus diperjualbelikan, karena kan ada juga orang yang hanya ingin menikmati aplikasi aja. Jadi dia akan ada 3 pilihan. Misalkan ini konten dari si A. Nah, si A ini bisa punya 3 pilihan. Yang satu, apakah dia ingin nge-share kontennya tersebut hanya untuk dinikmati saja, maka akan ada pilihan download. Download ini sifatnya free, jadi semua orang bisa mengunduh kontennya dia gitu ya. Kemudian yang kedua itu license. License ini sistemnya sewa, ada jangka waktunya. Kemudian yang terakhir ada purchase. Nah, ini yang dimaksudkan tadi adalah jual beli konten. Di sini sistemnya beli putus gitu. Nah, untuk harga per kontennya itu sendiri ditentukan oleh konten kreator. Nah, selain bisa memonetize konten, di sini juga mendapat keuntungan lain. Dari mana? Dari nambah iklan. Jadi setiap user ataupun konten kreator di sini bisa mendapatkan poin yang mana itu nanti dikonversikan menjadi rupiah. Itu nanti masuk ke walletnya kita. Yang mana kita di sini sudah kerjasama dengan Dana. Kalau Dana ya, kan banyak yang jual di jalan ya. Jadi saya sudah kolaborasi dengan Dana sebagai walletnya kita, yang mana si Dana ini nanti akan menyimpan uang yang masuk dari hasil melihat iklan tadi. Nah, untuk mencairkan uang kita yang ada di Dana itu sendiri ada syaratnya. Yang pertama, membutuhkan rekening bank untuk didaftarkan. Kemudian yang kedua, harus ada minimal 10 USD atau 150.000 rupiah kalau dirupiahkan, itu bisa dicairkan. Dan proses pencairannya kurang lebih memerlukan waktu sampai 10 hari maksimal. Nah, mengenai ini, jadi kalau ditanyakan dari mana perusahaan bisa dapat keuntungan, begitu kan? Salah satunya ya dari algoritma iklan konten. Kan biasanya kalau lihat YouTube suka muncul iklan. Nah, dari situ Hype bisa dapat keuntungan. Ketika orang pasang iklan di kontennya orang lain, kan ada yang nonton tuh. Nah, keuntungan di situ nanti 40%-nya untuk Hype. Kemudian 40% lagi untuk si pembuat konten itu tadi yang ditempelin iklan. Kemudian 20% lagi kemana? 20% ini itu untuk user yang nonton iklan di konten tersebut. Begitu jelas ya? Oke. Nah, kemudian ini mengenai iklan kalau kerjasama dengan sponsor. Itu berapa keuntungannya? Hype tetap ambil 40%. Kemudian 30%-nya lagi untuk pihak sponsornya. Dan 30% sisanya untuk user yang nonton iklan si sponsor tersebut, gitu ya. Oke, ini sebenarnya ringkasan aja. Jadi banyak sekali keuntungan yang didapatkan
ketika kita join sebagai user dan konten kreatornya di Hype. Yang pertama, Hype menyediakan wadah bagi konten kreator dan user yang aktif di sosial media tadi. Kemudian selain itu juga keamanannya dijamin. Pertama, dijamin menggunakan teknologi fingerprint combat. Jadi fingerprint combat ini itu tugasnya adalah untuk mencegah apabila terjadi adanya indikasi duplikasi video atau konten, gitu kan. Jadi dia ini bisa mendeteksi apabila misalkan nanti ada user yang upload video atau foto dari user lain, gitu kan. Ketika dia mau upload di Hype, nah itu tidak akan bisa terjadi karena otomatis dideteksi oleh fingerprint combat. Bahasa gampangnya kayak apa ya? Plagiasi konten lah kayak gitu. Jadi semua sudah didetek, per pixelnya itu nanti akan terdeteksi. Jadi nggak akan bisa ada pencurian konten lah, pembajakan konten nggak akan bisa terjadi. Kemudian pendaftaran kepemilikan tadi, konten tadi didaftarkan secara internasional melalui blockchain. Yang saya bilang 15.000 tadi per satu konten. Kemudian ada juga konsep Qmatic pada beranda Hype. Qmatic ini maksudnya adalah biasanya kalau buka Instagram nih, biasanya itu kan kalau yang muncul yang paling depan story terus feed itu kan hanya orang-orang terdekat atau yang sering dilihat aja. Biasanya yang follow-followan tapi nggak seberapa dekat pasti munculnya di belakang, gitu kan. Nah dengan konsep Qmatic ini sendiri itu nanti setiap nge-refresh homepage-nya nanti akan muncul konten baru-baru lagi. Jadi semua orang punya potensi yang sama untuk kontennya dilihat, gitu. Kemudian sebagai marketplace untuk memonetasi konten yang tadi saya bilang bisa jual beli konten itu tadi. Kemudian mendapatkan 100% nilai pengiriman dan penerimaan gift tanpa adanya dedikasi pengurangan apapun. Jadi gift ini yang dimaksudkan adalah kalau kita aktif di Hype Live yang live streaming tadi itu biasanya itu bisa ngirim kayak gift, kayak hadiah. Pernah tahu nggak aplikasi live streaming gitu? Iya, semacam kayak begitu. Nah nanti nilai penerimaan gift yang diterima itu tidak ada potongan dari Hype. Semua murni masuk ke walletnya kita, begitu. Kemudian pembagian pendapatan biaya iklan itu dilakukan setiap jam. Jadi yang saya bilang tadi iklan itu keuntungannya akan dijumlah setiap jam, dicairkan setiap jam, gitu. Kemudian yang terakhir mendapatkan Hype Credit atau Hype Point dengan menonton setiap iklan di aplikasi Hype. Yang tadi saya bilang melalui iklan. Dan di sini uniknya itu adalah setiap iklan yang muncul di Hype hanya muncul satu kali. Kalau di YouTube kan muncul lagi misalkan sekali muncul desktop, nanti next video berikutnya muncul lagi. Nah kalau di sini iklannya hanya muncul sekali dan durasi maksimalnya 15 detik. Nah ini dia, ini salah satu kebanggaan dari perusahaan kami lah gitu. Jadi Hype ini satu-satunya aplikasi sosial media yang terdaftar secara legal dan sudah di-approve sama Kominfo. Kalau mungkin pengen cek sendiri boleh buka website Kominfo, nanti search aja Hype atau media sosial, yang keluar hanya Hype. Karena kan kemarin banyak isu-isu mengenai aplikasi tetangga yang katanya diblokir, kemudian di-ban sama Kominfo. Ya karena memang mungkin dari mereka juga tidak terdaftar. Sedangkan untuk Hype sendiri jangan khawatir karena sudah terdaftar di Kominfo, gitu ya. Nah, untuk jaminan asuransi sekarang bahas mengenai penempatan alokasi dana. Gitu. Jadi semua pengolahan dana, semua penempatan dana yang ada di Hype ini itu dijamin oleh Berdikari Insurance. Yang mana Berdikari Insurance ini sudah BUMN ya. Oke, jadi semua dana yang masuk ataupun digunakan oleh Hype untuk proses pengembangan ini dijamin sepenuhnya oleh Berdikari Insurance. Jadi jangan takut tidak aman lah, istilahnya seperti itu. Nah ini nanti rencana tampilan aplikasinya Hype seperti ini. Mulai dari ada tampilan awal registrasi, kemudian tampilan homepage-nya seperti apa, tampilan profile. Sebetulnya ini masih dalam tahap development, masih dalam tahap pengembangan, tapi kurang lebih akan seperti ini. Yang pertama atas ini ada Hype Story, kemudian yang bawahnya lagi ada Hype Video, kemudian yang ini Hype Diary. Mirip seperti TikTok gitu.
begitu. Jadi iklan di Hype ini itu tarifnya per kreditnya paling murah, hanya 1.500. Kalau di platform lain mungkin nominalnya masih 4.000, 5.000 ke atas, sedangkan di Hype ini per kreditnya hanya 1.500, paling murah, begitu ya. Kemudian bicara juga mengenai ad fraud. Ad fraud ini adalah macam seperti penipuan. Jadi di sini Hype memastikan bahwa brand atau sponsor yang bekerja sama untuk mengiklankan produknya di Hype untuk mendapatkan engagement yang asli, reporting yang asli, begitu. Jadi tidak ada fraud. Jadi nanti produk yang diiklankan akan benar-benar tampil di aplikasi, gitu ya. Karena kan banyak tuh di luar sana orang yang mengiklankan produknya malah munculnya ke website yang abal-abal, ke website yang tidak dipercaya, ke website yang scam seperti itu. Sedangkan kalau di Hype dijamin. Nah, melihat juga bahwa audiens dari iklan media sosial itu banyak sekali. Kalau di TV sekarang udah jarang ya, jarang banget gitu. Iklan pun juga biayanya lebih mahal di TV daripada iklan di media sosial. Ya itu dia menjadi apa ya? Menjadi salah satu poin plusnya bagi Hype, bahwa nanti kedepannya kita akan bisa menarik banyak mitra untuk bekerja sama di advertisement ini, karena banyak juga audiensnya. Dimana di sini paling banyak ya di usia milenial lah ya, di usia 25 sampai 34, usia yang memang lagi produktifnya di dunia digital. Kemudian target pasar untuk iklan dari mana aja sih gitu? Pertama dari organisasi nirlaba, kemudian yang kedua dari industri pendidikan, yang ketiga ada dari perusahaan korporasi. Angkanya bisa dilihat segini, sebenarnya ini ada di Kompro, nanti bisa saya bagikan Kompro ya, sama sebenarnya isinya. Nah, ini adalah simulasi target pendapatan perusahaan di tahun pertama, gitu ya. Kalau dalam setahun Hype mendapatkan kurang lebih 2.000 klien, yang mana keuntungan brutonya 2,9 T. Jadi hitungannya udah T ya, bukan M lagi, bukan ratusan juta, tapi hitungnya udah T. Skema pendapatan perusahaannya adalah ini yang 2,9 T dihitung dari iklan tadi ya, yang saya bilang per kreditnya 1.500. Misalkan dapat 2.000 klien lah, kurang lebih keuntungannya segini, 2,9 T. Kemudian dikalikan algoritma perusahaan yang 40% tadi, saya bilang ketemu 1,1 T. Nah, kemudian dihitung juga total pendapatan, target pendapatan spreadnya, yang mana total pendapatan iklan dikali 60% yang akan dibayarkan keluar, kemudian dikalikan 20% untuk selisih pembayaran, ada 350 M miliar. Nah, kemudian salah satu juga ini yang menyumbang cukup banyak pemasukan adalah blockchain itu tadi. Kan satu kreditnya 15.000, ya kan, 15.000. Nah, dari 15.000 rupiah itu tadi, Hype mendapat keuntungan 9.000 nih. Sini. 9.000 rupiah ini untuk perusahaan. Jika dalam setahun perusahaan bisa mendapatkan paling tidak kurang lebih ada 100 juta konten, maka dari blockchain ini aja sudah mendapatkan 900 miliar, gitu ya. Ini perhitungannya masih minimal saja di jumlah, kemudian diforecastkan dikurangi dengan nilai proyek yang dibutuhkan perusahaan, yaitu 1,5 T yang dijamin oleh Berdikari Insurance tadi. Nah, diforecastkan 2,4 T-nya dikurangi 1,5 tadi ketemu 917 miliar. Begitu. Ini baru perhitungan yang paling minimal, simulasi yang paling minimal gitu. Nanti ketika aplikasi sudah go live, yang pasti pendapatnya lebih baik dari ini gitu. Tapi yang jelas saat ini perusahaan untuk pengembangan dalam setahun ini membutuhkan 1,5 triliun tadi. Nah, bicara mengenai rencana global atau ekspansi internasional. Jadi programnya Hype itu sendiri sudah dirancang, sudah direncanakan mulai dari tahun 2021 sampai 2025, 4 tahun ke depan ya. Mulai dari 2021 ini sudah ekspansinya sudah tingkat Asia Tenggara. Kita sudah mulai punya mitra di Malaysia, Singapura, kawasan Asia Tenggara. Kemudian 2022-nya lagi ekspansinya rencananya ke Eropa, ke Inggris, Prancis, dan Jerman,
yang mana setiap tahunnya ini target adopsi penggunanya itu untuk usernya dari Hype itu sendiri semakin ditingkatkan. Kalau tahun ini saja target adopsi penggunanya 60 juta user, tahun depannya ditingkatkan 2 kali lipat, jadi 120 user. Kemudian di tahun berikutnya lagi 2023 rencananya ekspansi ke Turki dan Uni Emirat Arab, ditingkatkan lagi target adopsi penggunanya, otomatis itu kan, jadi 240 juta user. Kemudian 2024-nya ekspansi lagi ke kantor India, Bangladesh, dan Pakistan dengan target adopsi pengguna juga meningkat. Kemudian target pendapatan iklan, blockchain, target spek, semuanya pasti akan sama meningkatnya. Dan terakhir, kita juga ada rencana untuk ekspansi di Afrika Selatan dan juga Mesir. Jadi Hype ini walaupun memang aplikasi asli buatan anak bangsa Indonesia, tapi target globalnya itu semua negara bisa akses, nggak cuma Indonesia, nggak cuma Asia Tenggara gitu. Karena kita ingin jadi super apps yang tingkatnya global gitu. Nah, untuk mitra pendukung dari Hype sendiri ada beberapa, ada Tencent, ada Indosat, ada juga Kuyum, ada juga Dana, ada juga Block.io, Sulu System, Berdikari Insurance, BPNI, dan Energi. Nah, untuk kompensasi pendana ini sebenarnya nanti bisa didiskusikan lagi dengan media masing-masing gitu. Oke, sejauh ini sudah selesai presentasi saya mengenai produk Malaysia Hype.